Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam 1 bulan lagi, gelombang binatang buas akan meletus setiap 10 tahun sekali di Gunung Monster Suetu. Pada saat itu, akan ada banyak monster ganas. Zhang Yiren berkata, meskipun sangat berbahaya, ini juga merupakan kesempatan langka bagi generasi pejuang saya. Itu tidak hanya dapat berburu monster, mendapatkan materi spiritual, tetapi juga membuat Taoisme sendiri menjadi kenyataan. Pengalaman. Suyi berpikir sambil berpikir, dan berkata, gelombang binatang buas yang pecah setiap 10 tahun. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Chen Zeng segera menunjukkan kekaguman dan berkata, Tuan Muda Su memiliki penglihatan yang baik, saya telah ditempatkan di Suetu Yaoshan selama hampir 30 tahun, dan saya secara pribadi telah mengalami 2 pasang binatang buas sebelumnya. Saya menemukan bahwa pasang binatang buas ini memiliki misteri lain. Setelah jeda, dia melanjutkan, saat ini, saya hanya tahu bahwa asal mula pecahnya pasang binatang buas terletak di tempat yang disebut, ratusan jurang pemakaman, di kedalaman Gunung Suetu. Ketika pasang binatang buas meletus, semua jenis penglihatan akan muncul di langit di atas jurang pemakaman 100, angin, awan, guntur, dan kilat saling terkait, dan ribuan pelangi ilahi mengalir, yang sangat spektakuler. Suyi berkata dengan takjub, jika kamu mengatakan itu, maka ada roh iblis yang sangat kuat yang tertidur di tempat itu, atau harta karun seperti paranormal yang terkubur di sana, atau tempat dengan formasi. Peninggalannya juga tidak pasti. Buka mata. Suyi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, dia telah melewati banyak alam rahasia dan tempat-tempat yang ganas, dan pengalamannya sangat kaya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui misteri ini. Namun, kabar yang diberikan oleh Chen Zeng membuat Suyi cukup terharu. Apa yang paling dia kurangi saat ini adalah pengalaman dan pertempuran nyata, jika tidak, kemacetan kultivasi tidak akan terputus dalam waktu singkat. Tidak ada keraguan bahwa Suetu Yaoshan adalah tempat yang baik untuk dikunjungi. Chen Zeng mengirim undangan, jika Tuan Muda Su tertarik, kita bisa pergi bersama dalam sebulan. Suyi mengangguk dan berkata, jika saya punya waktu, saya akan tertarik untuk berjalan-jalan. Chen Zeng tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menunggu tempat tidur, menunggu Su Gongzi datang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Markis Wuling secara pribadi mengundangnya untuk berburu monster? Tiba-tiba, suara malu-malu terdengar di telinga Suyi, Xianxi, Wanner telah memperhatikan bahwa pria yang memainkan seruling itu datang lagi tadi malam dan mendekati kita. Suyi menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Tuan Chen, bahwa Wang Yunqi kemungkinan besar akan segera datang ke pintu. Chen Zengdao, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Suyi menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Taois Sueheng saling memandang, mata mereka berkedip-kedip. Untuk sesaat, semua orang terdiam, menunggu dengan tenang. Suyi diam-diam berkata dalam hatinya, untungnya, seniman bela diri belum memiliki kekuatan kesadaran. Kalau tidak, Wang Yunqi tidak perlu mendekat sama sekali, dan dia cukup merasakan keanehan di halaman ini. Tidak lama kemudian, sebuah suara tua terdengar di luar halaman, Tuan, lelaki tua itu telah menanyakan berita bahwa tempat tinggal Anda saat ini telah menjadi sasaran beberapa orang jahat, jika Anda bersedia menyerahkan Qingwan keluarlah, orang tua ini pria dapat membantu Anda melewati masa sulit ini. Wang Yunqi. Dengarkan saja suaranya, biarkan Taois Sueheng dan yang lainnya menilai identitas orang tersebut. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa tidak hanya labu yang membangkitkan jiwa ada di Suyi, tetapi Qingwan juga diakuisisi oleh Suyi. Pintunya tidak terkunci, masuk dan bicara. Suyi berbicara dengan tenang. Ada keheningan di luar halaman. Setelah setengah suara, gerbang halaman diam-diam membuka celah. Pada saat ini, sosok Suyi seperti kilatan petir, bergegas pergi, dan melakukan tendangan voli ke dinding. Tidak baik. Di gang di luar halaman, wajah Wang Yunqi sedikit berubah dengan pakaian linen tua, dia bereaksi sangat cepat, berbalik dan melarikan diri. Dentang. Ketika Suyi terbang ke bawah, pedang Yu Xuan terhunus dan ditebas dari udara. Dentang.
Sungguh junior yang kuat. Namun, Wang Yunqi memiliki banyak pengalaman bertarung, memanfaatkan kekuatan anti kejut ini, sosok itu tiba-tiba berakselerasi dan melarikan diri dari gang. Di belakangnya, jejak penghinaan muncul di bibir Sui. Dia berkata, "Huh." Ledakan. Jiwa Wang Yunqi sangat kesakitan, matanya menjadi gelap, sosoknya terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Tepat ketika dia akan berjuang, lehernya dicengkeram oleh tangan besar. Suara datar Sui terdengar di telinganya. Wang Yunqi berjuang dengan panik, tetapi tidak berhasil. Dia tiba-tiba merosot dan berkata dengan getir, "Saya tidak menyangka bahwa seorang pemuda pada tahap awal pengumpulan Qi begitu kuat." Telapak tangan Sui mengerahkan kekuatan, dan Wang Yunqi langsung koma, dibawa seperti ayam, dan kembali ke halaman. Ini. Melihat bahwa Sui telah menangkap Wang Yunqi begitu cepat, Taois Sueheng merasa merinding di hati mereka dan menjadi semakin gelisah. Alam pengumpulan Qi itu hebat. Karakter semacam ini benar-benar terlalu tak tertahankan di depan Su Gongzi. Chen Zeng menggelengkan kepalanya. Ledakan. Sui melemparkan Wang Yunqi ke tanah dan merasa jauh lebih santai. Kali ini, saya akhirnya bisa menemukan giok jiwa. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya menyadari sesuatu dan mengangkat kepalanya. Saya melihat sosok ramping berdiri di dinding, dengan rambut putih seperti salju, murni dan elegan, dan wajah cantik sedingin es. Di belakangnya, membawa pedang panjang, berdiri di sana seperti peri dalam hawa dingin yang datang entah dari mana, mengambang di debu. Ketika dia melihat situasi di halaman, Emei sedikit berkerut, dan berkata, "Tempat ini benar-benar berasap." Melihat Chen Zeng bangun, dia berkata dengan terkejut, "Penatua Akademi Tianyuan Zhugu King." Wanita cantik berambut salju berkata dengan dingin, "Tuan Chen tidak ditempatkan di Suetu Yaoshan, mengapa dia muncul di sini, dan duduk bersama orang-orang jahat Yin Samen ini?" Kata-katanya kasar, tetapi mereka curiga bahwa Chen Zeng, Marquis of Wuling, dan Yin Samen berada di aliran yang sama. Pada saat ini, mata Sui memancarkan warna aneh. Ternyata ini adalah Tuan Wen Lingzhao. Nah, temperamen semacam ini agak mirip dengan Wen Lingzhao, tidak heran dia menerima Wen Lingzhao sebagai murid. Penatua Bambu, ini salah paham. Zhang Yiren membuka mulutnya untuk menjelaskan, "Saya dan keluarga saya di sini untuk mengunjungi Tuan Muda Su, tetapi kami kebetulan menemukan ini." Zhugu King menyela dengan dingin, "Sebelumnya, saya telah mengamati di luar gang. Jika Anda dan para pembudidaya jahat ini bukan kelompok, mengapa Anda tidak segera membunuh mereka? Sebaliknya apakah Anda berbicara di sini sepanjang waktu? Sangat mudah untuk membuktikannya, kamu membunuh mereka sekarang, dan aku akan mempercayaimu." Mata Zhugu King acuh tak acuh. "Konyol, kenapa Ben Hou ingin membuktikannya padamu?" Chen Zeng mencibir. Dia sedikit kesal, dan itu normal bagi Zhugu King untuk memiliki kecurigaan ini. Lagi pula, siapapun yang melihat pemandangan seperti itu akan curiga. Tetapi Zhugu King tidak mendengarkan penjelasannya sama sekali, dan sikapnya kuat, dan dia sepertinya tidak memperhatikan pangerannya. Bagaimana mungkin Chen Zeng tidak marah? "Penatua Bambu, bisakah kamu turun dari tembok dulu?" Sui mengerutkan kening. "Rumah saya sendiri yang sederhana, tetapi ditegur oleh seseorang yang berdiri di dinding rumah saya sendiri, siapa yang lebih nyaman?" Mata jernih Zhugu King setajam pedang, dan meliriknya, "Itu hanya seorang kultivator jahat, dan dia berani berteriak, dan dia akan membunuhmu terlebih dahulu." Dalam satu kalimat, Sui dihukum sebagai pembudidaya jahat Yin Samen. Sui juga senang. Jelas, dalam hati Zhugu King, ada prasangka, dan tidak ada gunanya menjelaskan apapun saat ini. Dia tidak repot-repot menjelaskan. Di wilayah Anda sendiri, seseorang mendobrak, menuduh dan menegur, dan Anda harus menjelaskan benar dan salahnya. Jika dia benar-benar melakukan ini, itu hanya akan membuatnya terlihat seperti Sui terlalu tidak berguna. Sueheng Tao tidak jauh dari sana tiba-tiba berbicara dengan dingin dan berkata, "Tuan Muda Su, wanita ini jelas di sini untuk mencari kesalahan, bagaimana kalau kita bergabung dan membunuhnya?" Begitu kata-kata ini keluar, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. "Ya, mari kita lakukan bersama dan bunuh dia."
Chu Silang dan Liu Xianglan juga tampaknya mengerti dan berbicara satu demi satu. Tetapi saya melihat Sui melirik mereka dengan dingin dan berkata, ingin menimbulkan masalah, sehingga saya dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Maka saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda sedang mencari kematian. Chen Zeng juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, sekarang kultivator jahat semakin berani, dan dia berani menghasut pangeran ini, dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Tuan Chen, Tuan Muda Su, kami baru saja berbicara dan tertawa, kenapa kamu memalingkan wajahmu dan tidak mengenalimu setelah ditemukan? Taoi Sueheng menghela nafas, tampak kecewa karena dia ditinggalkan. Dentang. Apa lagi yang harus kamu jelaskan? Kata-kata Zhu Guqing menjadi semakin dingin. Saya harus mengakui bahwa dia sangat berani, bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak takut sendirian. Chen Zeng mendengus dingin dan berkata, kalau begitu mari kita bertarung. Melihat Sui melambaikan tangannya, dia berkata dengan tenang, ini adalah situs saya, Anda adalah tamunya, biarkan saya, Tuan, mengurus masalah sepele ini. Mata Chen Zeng sedikit menyipit, dan kemudian dia tersenyum, oke, kalau begitu aku akan membantu Su Gongzi menjaga pintu ini, tidak peduli siapa itu, jangan pernah berpikir untuk keluar. Dia juga bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana Sui mengalahkan Mu Changtu, sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, dia bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Tangan di atas. Tiba-tiba, Taoi Sueheng berteriak. Begitu suara itu terdengar, dia melambaikan lengan bajunya. Bayangan serangga hitam pekat meraung seperti air pasang. Serangga hantu. Ratusan ribu, jeritan menusuk dari mulut ganas tersapu kehampaan. Zhang Yiren mencabut pedangnya. Chen Zeng mendengus dingin, lengan bajunya menonjol, dan suara angin dan guntur keluar. Pada saat yang sama, tongkat bambu hijau dan hijau diam-diam muncul di telapak tangan Sui. Dentang. Jempol dan dorong pedang keluar dari sarungnya. Saat Sui memutar pergelangan tangannya, bilah Cian muda tiba-tiba terangkat. Dalam sekejap, itu seperti cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan itu seperti aliran cahaya yang padam. Ini adalah perjalanan dari Sutra Pedang yang sangat menyenangkan. Mata Zhu Guqing menyipit, sungguh ilmu pedang yang misterius. Selain itu, langkah Sui juga sedikit mengejutkannya, bukankah dia benar-benar pengkhianat dari Yin Samen? Hampir pada saat yang sama, Zhu Guqing dengan tajam memperhatikan bahwa Taoi Sueheng dan yang lainnya melarikan diri keluar halaman untuk pertama kalinya setelah melepaskan segerombolan mayat hantu. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan melarikan diri. Memotong. Pedang jiwa dingin kabut. Wanita ini akhirnya mengerti, dan dia tidak terlalu bodoh. Chen Zeng diam-diam berkata. Pada saat ini, kecelakaan itu tiba-tiba meningkat. Anda. Zhu Guqing kesal dan wajahnya sedingin es. Ayo pergi, aku akan menyelesaikan akun denganmu nanti. Ketika dia berbicara, Sui sudah menghindar dan bergegas ke depan, Yu Xuanjian menikam Sueheng Tao yang hendak melompat dari dinding dan melarikan diri. Mata Taoi Sueheng berkilat tajam, dia tiba-tiba meraih tangannya, mengambil Chu Silang di sampingnya, dan menghancurkannya dengan keras. Chu Shiro sangat terkejut sehingga dia ketakutan dan berteriak, aku akan pergi ke ibumu. Sosoknya terbelah dua oleh pedang, darah memercik seperti air terjun, dan omelan berhenti tiba-tiba. Mengambil kesempatan ini, Taoi Sueheng membawa Liu Xianglan melewati tembok. Tetapi sebelum dia bisa melarikan diri beberapa langkah, sosok dengan aura pembunuh yang mengerikan terhalang di depannya, seperti parit. Aku berkata, aku akan membantu Tuan Muda Su menjaga pintu ini. Chen Zeng menunjuk ke halaman dan berkata tanpa ekspresi, kembalilah. Wajah Taoi Sueheng sangat jelek. Dia berbalik dan hendak melarikan diri ke arah lain, tetapi ke arah ini, Zhu Guqing, yang mengenakan pakaian panjang polos, sudah membunuhnya dengan pedang. Brengsek. Wajah Taoi Sueheng pucat, dan dia mengulurkan tangan dan meraih ke satu sisi, berniat mengulangi trik lama dan menggunakan nyawa Liu Xianglan untuk membuka jalan. Siapapun yang memikirkannya tetapi gagal. Saya melihat Liu Xianglan melarikan diri ke arah Chen Zeng tidak jauh seperti kelinci yang ketakutan,
dengan suara sumpah serapah yang marah dari mulutnya, ibuku tahu bahwa kamu bukan apa-apa. Tuan Chen, saya mengaku kalah, itu hidup atau mati, terserah Anda. Berbicara, Liu Xianglan berlutut di depan Chen Zeng, menangis dan memohon belas kasihan. Chen Zeng mengerutkan kening. Tiba-tiba, hati Sue Hengdao menjadi dingin. Tapi dia tidak berani diremehkan, karena Zhuge King sudah membunuhnya. Dentang. Dia menggertakkan giginya karena marah, matanya penuh amarah, dan dia menegur, mengapa kamu menyimpan dendam begitu banyak? Taois Sue Heng sangat gembira. Mengambil keuntungan dari celah ini, sosoknya berlari kencang, melompat lebih dari 10 kaki, menggunakan semua kekuatannya. Menghitung untuk melarikan diri, saya berharap orang tua saya memiliki 2 jalan lagi. Orang-orang yang ingin aku bunuh hanya bisa dibunuh olehku. Saat berbicara, Su Yi sudah bergegas menuju Taois Sue Heng. Itu bahkan dapat memadatkan kekuatan esensi sejati untuk menahan tubuh dan tinggal di kehampaan untuk waktu yang singkat. Saat berjalan di atas air, itu bahkan lebih seperti berjalan di tanah. Jika karakter seperti ini kabur, hanya karakter level master yang bisa mengejar. Keterampilan gerakan Su Yi sangat indah, tetapi bagaimanapun juga, dia bukan seorang master, dan kekuatannya belum benar-benar berubah, jadi dia tidak bisa terbang di langit, dan dia ditakdirkan untuk tidak mungkin mengejar. Tapi dia tidak punya niat untuk mengejar ketinggalan. Duh. Ditemani oleh suara dao yang tidak jelas, itu seperti guntur di tanah. Pada saat ini, Su Yi sekali lagi menunjukkan makna mendalam dari seni pedang jiwa kekosongan besar. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang master, dan dia memupuk teknik rahasia jiwa. Meskipun dia diserang, dia berhasil membawanya. Tanpa menunggu Su Yi mendekat, dia melarikan diri dengan panik lagi. Ada sesuatu di benda tua ini. Su Yi terkejut. Ketika memikirkannya, dia tidak berhenti, tiba-tiba mengangkat pedang Yu Xuan di tangannya, dan membuangnya. Royal Profound Sword seperti pita penguat, merobek langit. Zhen Sue Heng merasakan bahaya yang akan segera terjadi, dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk membuka payung perunggu untuk memblokirnya. Ledakan. Payung perunggu itu meledak. Dampak yang kuat membuat Sue Heng benar-benar terhuyung-huyung, wajahnya pucat untuk sementara waktu. Sebelum sosoknya berdiri kokoh. Duh. Suara tidak jelas lainnya meledak. Ledakan. Kepala Taois Sue Heng berdengung, seolah disambar petir, jiwanya merasakan sakit yang tajam seperti robek, dan bibirnya tidak bisa menahan desisan yang menyakitkan. Bahkan jika dia memupuk kekuatan jiwa, bisakah dia menahan 2 serangan berturut-turut dari seni pedang jiwa kekosongan besar? Seluruh orang itu tampak gila, berkedut di mana-mana, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Pada saat ini, Su Yi melayang, mengangkat tangannya dan menekannya. Tengkorak Taois Sue Heng meledak. Aku tidak rela. Omong kosong, siapa yang rela mati? Su Yi menggelengkan kepalanya. Di kejauhan, Chen Zeng menamparkan telapak tangannya dan memuji, Tuan Muda Su adalah cara yang baik. Namun, Su Yi mengandalkan kekuatannya sendiri untuk terlebih dahulu menghilangkan segerombolan mayat hantu, dan kemudian membunuh Chu Silang, hantu yang sudah mati. Bunuh Taois Sue Heng yang lolos dari pengepungan. Pada titik ini, dia tidak lagi meragukan fakta bahwa Su Yi pernah membuat Tuan Istana King He Jianfu Mu Changtu menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan. Wajah batu giok Zhuge King yang indah tidak pasti, tidak hanya terganggu oleh penghalang Su Yi 2 kali berturut-turut, tetapi juga dikejutkan oleh Su Yi, seorang remaja di tahap awal Ki Gathering Realm, menunjukkan kekuatan pertempuran yang menakutkan. Saya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Su Yi tidak terlalu memikirkannya. Jika Taois Sue Heng tidak melarikan diri sedikit cepat dan bertarung langsung, dia bisa terbunuh dengan 1 pedang, jadi dia tidak perlu menghabiskan banyak usaha. Dalam analisis terakhir, tunduk pada kultivasi saya, gerakan saya adalah satu-satunya kekurangan saya. Su Yi memikirkannya, membungkuk dan hendak mengambil pedang Yu Xuan di tanah. Dentang. Tiba-tiba, suara pedang yang menggelegar terdengar. Chen Zeng dan Zhuge King di kejauhan mengubah wajah mereka, secara naluriah merasakan suasana yang sangat berbahaya.
Sosok Sui juga sedikit mandek, lalu matanya cepat dan tangannya cepat. Angkat Royal Profound Sword dan blok di depannya. Ledakan. Pedang terbang yang menyilaukan dan sangat terang meledak di udara dan mengenai pedang Yu Xuan. Wajah King Jun sedikit pucat. Kesedihan membuatku ingin muntah darah. Itu menyakiti saya. Sui sedikit terkejut, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan acuh tak acuh. Ini adalah pertama kalinya dia sangat malu sejak reinkarnasinya. Ini adalah pertama kalinya saya tertangkap basah. Sudah berapa lama kamu tidak merasakan perasaan ini? Suara mendesing. Tapi Sui melihat sekilas bahwa ini adalah harta rahasia pedang jimat, bukan pedang terbang sungguhan. Hah. Di luar Hulu Land, sebuah suara terkejut terdengar. Tampaknya Sui bisa memblokir pukulan ini. Sui menyapu keluar dari gang. Niat membunuh melonjak di hatinya. Hanya saja, ketika sampai di luar gang, saya melihat jalanan ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi, dan tidak ada jejak musuh. Bisakah kamu melarikan diri sebentar? Sui menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Tuan Muda Su, apakah kamu baik-baik saja? Chen Zeng melangkah maju, melihat pukulan yang diderita Sui barusan, membuatnya merasa merinding di punggungnya, dan melihat menembus misteri pedang terbang. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, seekor tikus yang mengecilkan kepala dan ekornya dan tidak bisa melihat cahaya, dia tidak bisa membantuku. Chen Zengdao, bisakah Anda mengenali asal pihak lain? Sui mengangguk dan berkata, mungkin sudah menebak beberapa. Suasana hatinya telah pulih sepenuhnya, Gu Jing tidak terganggu, dan tersenyum, Tuan Chen, jangan memperhatikan masalah sepele ini. Karena itu, dia sudah berjalan menuju Zuo An Xiaoju. Hal kecil, itu adalah pedang jimat yang disempurnakan oleh peri tanah. Jika kamu mengubahnya menjadi sosok master biasa, aku khawatir itu sudah mati. Chen Zeng diam-diam berkata. Pada saat ini, dia menyadari teror pemuda Sui ini, betapa berbahayanya situasi barusan, tetapi dia tiba-tiba diselesaikan olehnya. Meskipun sedikit memalukan, itu sudah merupakan keajaiban. Bagaimanapun, di alam pengumpulan Ki dunia, saya khawatir hanya sedikit yang dapat memblokir pukulan seperti itu. Zhu Guqing telah berdiri di sana, melihat Sui datang, dia ragu-ragu sejenak, lalu dia sedikit membungkukkan tangannya dan berkata, sebelumnya, saya sangat ingin membunuh musuh, dan saya salah memahami Anda. Jika ada pelanggaran, mohon maafkan saya. Bagaimanapun, dia merasa sedikit malu, terlihat sangat tidak wajar, dan merasa sedikit malu di hatinya. Sui melirik wanita cantik dengan rambut putih seperti salju dan dingin seperti es, tertawa dan bercanda. Saya pikir Anda adalah tipe orang yang sangat keras mulut sehingga dia tidak akan menundukkan kepalanya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mengakui kesalahan Anda. Dan melihat keindahan gunung es yang begitu malu, Chen Zeng juga cukup senang dan nyaman. Dia berkata dengan keras, saya tidak mengenal satu sama lain jika saya tidak berkelahi. Menurut pendapat saya, karena kesalahpahaman telah diselesaikan, tidak perlu menyakiti saya. Bagaimana menurut Anda, Tuan Su? Sui berkata dengan santai, Tuan Chen, jangan khawatir, saya tidak peduli dengan seorang wanita karena masalah sepele ini. Jika demikian, apa perbedaan antara saya dan dia? Anak ini pasti telah berlatih Qigong khusus, jenis yang dapat membunuh popularitasnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.